Laptopnya? Situ Pak. Sini Pak. Udah jangan kelihatan. Nah, udah. Oke. Dan pakaian yang ada itu Mana pendek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus pemalsuan surat keterangan dokter yaitu PCR sebagai syarat penerbangan di lokasi Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kejadiannya hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 12.00, mana ada laporan masyarakat bahwa ada kecurigaan bahwa pemalsuan surat PCR dengan hasil negatif yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang dan digunakan oleh salah satu calon penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat terbang, ya, dalam hal ini Citylink. Dari informasi didapat, anggota Satreskrim mengamankan 5 orang, 3 orang dengan inisial DI, MR, dan MG, ya, itu yang melakukan pembuatan soft copy, melakukan pencetakan surat PCR palsu dengan perannya masing-masing, sedangkan 2 orang dengan inisial DDS dan KA adalah calon penumpang yang menggunakan PCR palsu. Ya. Kemudian dari pengembangan selanjutnya, ya, telah diamankan barang bukti, ya, yang seperti Anda lihat. Ini ada komputer yang digunakan, ada laptop, ada seperangkat alat printer, CPU, dan barang bukti uang. Ya. Ya. Berikut dengan ini contoh surat PCR negatif palsu yang diduga palsu, ya, yang merupakan hasil daripada kegiatan kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian dari penelusuran juga, ya, para tersangka ini sudah melakukan kegiatannya selama 1 minggu dan sudah mengeluarkan 11 surat keterangan palsu, dan 3 diantaranya ditolak, 8 berhasil. Ya. 8 berhasil digunakan untuk para penumpang melakukan penerbangan atau perjalanan dengan pesawat terbang. Selanjutnya terhadap tersangka nanti kita akan dalami terkait dengan adakah atau tidaknya, ya, kaitannya dengan jaringan, ya, pemalsu PCR secara luas, ya. Dan tentunya terhadap tersangka kita tersangkakan pasal 263 KUHP, 268 KUHP, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, baik itu tentang wabah penyakit menular, ya, maupun pidana umum, dengan ancaman masing-masing maksimal 6 tahun penjara, 4 tahun, dan sanksi kurungan 1 tahun penjara. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Bang, pola untuk melakukannya seperti apa nih Bang? Ya, yang bersangkutan tentu 3 yang saya sebutkan tadi berbagi peran. Ya. Salah satunya adalah yang bersangkutan itu menawarkan pada calon penumpang untuk mendapatkan surat PCR. Nah, bagi calon yang mau untuk membuatnya, maka
dia harus membayarkan uang 600.000. 600.000 inilah yang kemudian mereka bagi di antara bertiga itu, ya. Dan selanjutnya masing-masing pemeran ini mendapat porsi yang berbeda-beda. Ada yang dapat 200.000, ada yang dapat 100.000 rupiah. Demikian. Bang, mereka menawarkan secara online atau mereka di bandara, Bang? Ya, di bandara, ya, di lokasi, di Halim. Dicetak di situ juga, Bang? Ya, Dicetak di bandara? ya, dicetak di situ, ya. Tetapi kemudian dalam bentuk yang membuatnya mengirimkan kembali dalam bentuk soft copy PDF. Ya. Yang bersangkutan itu menawarkan kepada calon penumpang untuk mendapatkan surat PCR, ya, bagi calon yang mau untuk membuatnya, maka dia harus membayarkan uang 600.000. 600.000 inilah yang kemudian mereka bagi di antara bertiga itu, ya. Dan selanjutnya masing-masing pemeran ini mendapat porsi yang berbeda-beda. Ada yang dapat 200.000, ada yang dapat 100.000 rupiah. Demikian. Ya, di lokasi, di Halim. Ya, ya, dicetak di situ, ya. Tetapi kemudian dalam bentuk yang membuatnya mengirimkan kembali dalam bentuk soft copy PDF. Ya. Berapa lama, Bang, beroperasi, Bang? 1 minggu mereka beroperasi. Yang saya sampaikan tadi, 11 orang korbannya, 3 cancel, 8 berhasil. Kenapa? Ya, tadi laporan dari masyarakat, kita telusuri, kita bekerja sama tentu dari pihak internal dari sana, ya, dan kemudian kita kembangkan. Nah, ini pengembangan mengambil barang ini dari daerah Cibubur, ya. Ada yang dari daerah Cibubur, Bogor, daerah Bogor, ya. Jadi ke tempat kos-kosannya. Ya, MG dengan inisial MG yang di daerah Cibubur. Ya. Ya, hanya bermodal KTP. Ya. Nanti ini kita panggil segera, ya. Apakah memang ini fiktif atau memang ada Medilab ini? Ya. Kita nanti panggil. Kenapa? Iya, penggunanya sendiri kita kenakan undang-undang tadi, undang-undang nomor 4 tahun 84 itu. Ada Yang menggunakan surat palsu. Ya. keterlibatan orang maskapainya, Pak, karena Nah, itu nanti kita dalam. Karena salah satunya ada yang apakah pengetahuan atau tidak, ya, ataukah hanya oknum. Nanti kita akan minta keterangan. Ya. Kenapa? Bukan. Ini itu yang lain lagi, ya. Bukan. dan apa si korban sebelumnya tahu kalau ini palsu Pasti tahu, karena kan mereka tidak diswab. sama si pesan sama pelaku. Iya. Dia mungkin ditawarin, dia tidak diswab, hanya nyetor KTP, tentu patut diduga tahu. Kan tidak dilakukan proses medikal, ya. Kan untuk perbedaan di surat sendiri ada membedakan palsu dan asli mana, Pak? Ya, tentu ini nanti kita lihat ya dari ahlinya ya. Ini kan ada barcode-nya juga, nanti akan terlihat. Nah, kita ingin mendalami ini karena baru 1 hari lebih, ya. Kita akan mendalami. Apa yang lolos juga dipanggil? Lain yang sudah lolos dengan PCR palsu yang mereka terbitkan. Yang lolos tujuannya kemana nih? Nah, ini belum, kita masih dalam terus ya. Membicarakan kalau yang ada di udara. Saya sudah naik ke atas untuk mencoba di udara. Ternyata itu sedang kerajian, Pak. Kerajian, saya kembali lagi ke customer service. Bang, ini tutup untuk apa namanya kliniknya tutup. Ya udah, apa ke bawah aja dulu, ini di bawah orangnya ada. Dikenalnya sama bapak ini, Pak. Kenalnya sama beliau. Yang bilang di bawah ada siapa? Pak dari Citilengnya, Pak. Oh, dari sini. Ya. Oh, oke. Terus Bapak ikut. Tidak, saya dikenalkan sama bapak ini, Pak. Terus Sama bapak. jadi ini dia diambil spesimen di Ya, kolom. dia tanya, apa mau kemana? Palembang, Pak. Bapak mau saya bantu untuk bisa, Pak. Boleh minta TP-nya. Sekitar dia, Pak, asumsi saya.
saya itu mau diantarkan ke lab yang sebenarnya karena saya mau jalur resmi Pak. Saya juga nggak mau, saya nggak tahu seperti ini Pak. Terus ketika dapat yang dari lab, Dari lab nggak ada Pak. Dananya? Kemudian Bapak dari kebetulan saya rencananya menunggu, kok udah keluar saya belum diperiksa. menunggu 30 menit. Bapak dari belakang saya mengasihkan hasil yang peringan dari Bapak yang satunya dari sipilingnya Pak. Terus bayarnya ke siapa? Saya bayarnya ke Bapak ini. Berapa? 650. 150. Iya. Bayar 600. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.